Hari gini udah pamer Capres 2024-2029. Emang gue pikirin atau emang kepikiran? Salam sehat bro and sis. Buat isu pertama ini, nih bukan TV pengen ngajak kalian lebih melek politik. Khususnya soal mulai banyak beredarnya kabar calon presiden atau capres dan calon wakil presiden atau cawapres kita 2024-2029. Sejak 2019, sejumlah lembaga survei menggelar survei persepsi publik tentang nama-nama capres dan cawapres 2024-2029. Hasilnya banyak nama muncul atau dimunculkan. Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto disebut-sebut sebagai 3 capres yang memiliki elektabilitas tertinggi pada banyak survei. Penyebutan di sini bukan menunjukkan peringkat, tapi cuma urutan alfabetis. Secara alfabetis pula, nama-nama lain disebut. Misalnya, Agus Harimurti Yudhoyono, Airlangga Hartanto, Bambang Susatyo, Basuki Cahayapurnama, Budi Gunawan, Erick Thohir, Gatot Nurmantio, Giring Ganesha, Haritanu Sudibyo, Hovifah Indar Parawansa, Mahfud MD, Ma'ruf Amin, Muldoko, Muhaimin Iskandar, Puan Maharani, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Susi Pujiastuti, Tito Karnavian, dan Tri Risma Harini. Media massa baik cetak, elektronik maupun online, dan media sosial meramaikan daftar nama-nama itu. Apalagi ketika sejumlah nama memang sangat aktif di media sosial atau warawiri kesana kemari. Lebih-lebih ketika belakangan beberapa nama mulai dipasang-pasangkan. Si A dengan si B, si B dengan si C, si C dengan si D, si A dengan si C, si B dengan si D, atau bahkan si A dengan si K, dan si K dengan si Z. Selain pengamat politik, sejumlah politikus juga ikut bersuara, termasuk bersuara untuk membentur-benturkan kader-kader antar partai politik atau parpol, atau bahkan kader-kader dalam parpol yang sama. Di sisi lain, beberapa parpol mulai aktif menjalin komunikasi politik. Bro and sis nggak perlu bingung dan heran dengan semua itu. Selain pengen mendidik publik, rilis hasil survei persepsi publik bisa dimanfaatkan lembaga-lembaga survei buat mencari dan memikat calon pengguna jasa mereka. Pemberitaan survei itu bisa jadi ajang kontestasi untuk melihat mana lembaga survei yang lebih dapat dipercaya. Jadi, selain motif edukasi, boleh jadi ada motif marketing juga di sana. Ingat, ini survei persepsi publik. Artinya, semua survei itu merupakan survei tanggapan langsung dari sejumlah responden atau masyarakat. Biasanya jumlahnya dalam kisaran 1.000 sampai 2.000 responden pada waktu survei dilaksanakan. Hasil survei so pasti menggambarkan persepsi publik pada saat ditanya lembaga survei dan berlaku untuk sampel responden yang dipilih. Ketika survei dilakukan pada waktu yang berbeda dengan responden yang sama, hasilnya bisa berubah. Apalagi jika survei dilakukan pada waktu yang berbeda dengan responden yang berbeda pula. Memang, hasil survei dapat dijadikan titik pijak buat mengira-ngira atau memprediksi kemungkinan pada masa mendatang. Tapi, tingkat keakuratan prediksi tersebut akan ditentukan banyak faktor lain. Apalagi politik yang menjadi ekosistem survei itu merupakan medan yang sangat dinamis dan gak mudah ditebak. Kalau hasil survei-survei itu dianggap sebagai prediksi yang kuat dari nama-nama capres atau cawapres yang beredar tadi, banyak nama memang gampang disingkirkan dari daftar potensial, terutama nama-nama yang punya popularitas dan elektabilitas rendah. Penyebabnya cuma satu, mereka bukan anggota parpol. Tapi, siapa tahu ke depan mereka mau jadi anggota parpol. Kalaupun mau jadi anggota parpol,
Apa mereka sudah siap dengan dana besar yang dibutuhkan dalam persaingan pemilihan presiden atau pilpres dan wakil presiden? Pertanyaan yang sama berlaku juga buat nama-nama yang memang selama ini dikenal sebagai kader parpol. Kalau begitu, sebagai kaum milenial, gimana kita menyikapi rayuan dalam tanda petik kabar nama-nama itu? Kalem aja bro and sis. Baca dan simak aja setiap pemberitaan nama-nama itu sebagai pengetahuan. Nggak perlu disebarin, apalagi dipiralin. Keep atau kekepin aja buat diri kita sendiri dulu. Titik. Tapi, jangan abaikan nama-nama itu atau nama-nama baru yang mungkin nanti muncul atau dimunculkan kalau kita ingin menjadi kaum milenial yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Kita ikuti perkembangan nama-nama mereka dan parpol-parpol yang mengelilingi mereka. Kalau mau sedikit capek, kita ingat-ingat atau bahkan catat omongan, perilaku, dan perbuatan nama-nama dan parpol-parpol itu. Semua ingatan dan catatan itu bisa kita gunakan sebagai pijakan utama buat pilpres nanti. Ingat, kita merupakan sasaran utama rayuan dari memenangkan pilpres. Dengan jumlah kalangan milenial yang sangat besar, posisi kita sangat menentukan dalam kontestasi capres dan cawapres nanti. Pelototin aja nama-nama dan parpol-parpol yang terlihat menghalalkan segala cara untuk memenangkan persaingan. So pasti, nggak ada nama dan parpol yang ngaku bahwa mereka akan menghalalkan segala cara. Tapi, biasanya ada aja nama dan parpol yang cuek atau kurang peduli dengan praktik-praktik politik yang menghalalkan segala cara. Misalnya, nggak serius berupaya menghentikan kampanye yang memecah belah dan mengadu domba masyarakat dari pendukung dan kadernya. Nggak gencar menyuarakan anti korupsi dan anti politik uang, dan nggak berani menggemakan terus-menerus anti politik identitas. Apakah mereka menjadi bagian dari upaya menekan imbas politik identitas dengan mengurangi presidensial threshold misalnya? Contoh dan pertanyaan seperti itu menjadi penting karena bangsa kita merupakan bangsa yang beragam dan korupsi di negeri ini seperti nggak pernah surut. So pasti, lebih penting dari itu adalah menandai apakah track record nama-nama dan parpol-parpol itu selama ini termasuk ke dalam pihak-pihak yang menghalalkan segala cara. Bagaimana perjuangan mereka selama ini buat nggak ngerjain segala cara. Nggak perlu buru-buru memperbanyak contoh-contoh itu. Nggak perlu pula buru-buru menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Belanda masih jauh, pemilu masih jauh. Yang penting sebagai kaum milenial cerdas, kritis, dan bertanggung jawab, kita terus mengedepankan akal sehat dan adab yang luhur. Bro and sis, terima kasih udah nonton video kami. Supaya channel ini berkembang, mohon bantu kami dengan menekan tombol subscribe dan loncengnya. Kalau mau kasih like dan komentar yang mencerahkan, so pasti kami makin gembira, bersyukur, dan berterima kasih.